Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhda Solihatin Alfaini dari kelas E, Desain Arsitektur Islam 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rumah tinggal DAI 3. Tapak berlokasi di Geraha Permata Residence, Pakis Jajar, Kota Malang. Tapak ini berada di perumahan yang padat penduduk dan memiliki tanah yang hook, jadi bisa diakses dari dua arah, yaitu pada sisi selatan dan sisi timur. Kemudian untuk tagline-nya, seperti keinginan klien yang menginginkan adanya dua akses untuk masuk ke dalam rumah, maka diambillah tagline Loro Pasurian ini yang berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti dua wajah, yaitu terdapat dua fasad pada bangunan ini, yaitu pada sisi selatan dan sisi timur. Lokasi tanahnya juga berada di lokasi yang hook, jadi mendukung juga untuk tagline ini. Konsep pada rumah ini adalah minimalis desain, di mana klien menginginkan desain rumahnya dengan desain minimalis. Untuk bagian depan bangunan itu penggunaan pagar sebagai pembatas antara jalan dan bangunan. Terus penambahan taman sebagai ruang hijau pada halaman, dan juga terdapat juga taman indoor yang berada pada sisi belakang rumah yang bertujuan untuk memberikan cahaya dan sirkulasi udara alami masuk ke dalam ruang-ruangan. Untuk bentuknya, pada bentuk penggunaan material alam sangat berperan di sini, seperti batu alam, kayu, dan roster. Pada teras sisi selatan itu terdapat perbedaan ketinggian volume, di mana teras sisi selatan itu lebih tinggi yang berhubungan langsung dengan ruang tamu. Ini bertujuan untuk membedakan ruang publik dan ruang privasi. Jadi untuk ruang publiknya itu ketinggiannya lebih tinggi dari ruang-ruang privasi lainnya. Untuk ruangannya, jadi klien itu sangat suka dengan pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan. Jadi penggunaan kaca dengan pada jendela itu mendukung di sini. Pada ruang tamu langsung berhubungan dengan teras sisi selatan, di mana cahaya bisa langsung masuk ke dalam ruang tamu. Terus adanya taman indoor tadi itu juga membantu untuk memasukkan cahaya dan udara masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah ini. Untuk strukturnya, penggunaan atap lana dengan material baja ringan dan genteng beton, di mana genteng beton ini dapat menahan panas matahari agar tidak masuk ke dalam ruangan. Untuk pondasinya itu menggunakan pondasi batu kali dan footplate, dan menggunakan ditting dari material batu bata. Kemudian pada denah lantai 1 itu di situ terdapat ruangan-ruangan primer seperti ruang tamu, ruang kerja, ruang baca, kamar utama, kamar mandi, dan ruang cuci. Seperti yang sudah dijelasin di awal tadi, adanya taman indoor itu untuk memberikan cahaya dan udara alami masuk ke ruangan. Jadi pada taman indoor itu ditambahkan bukaan untuk akses udara dan cahaya masuk. Kemudian untuk lantai 2-nya itu terdapat ruangan-ruangan seperti kamar tamu, kamar anak, ruang bermain, dan kamar mandi. Pada lantai 2 sisi belakang itu terdapat void yang masih menyambung dari taman yang ada di lantai 1 tadi. Tujuannya juga memberikan cahaya dan udara masuk ke lantai 2. Terus adanya balkon pada sisi selatan dan sisi timur. Ini merupakan potongan dari ruangan-ruangan seperti yang udah dijelasin di awal tadi, bahwa taman yang ada di lantai 1 itu masih menyambung ke lantai 2. Kemudian eksterior. Pada eksterior, penggunaan material alam masih berperan di sini, seperti kisi kayu. Pada lantai 2 itu
penggunaan kisi kayu di mana merupakan ruang tidur tamu. Penggunaan kisi-kisi kayu itu bertujuan untuk meminimalisir panas pada siang dan sore hari, karena pada siang dan sore hari itu panas matahari masih tinggi tingkatannya. Kemudian roster pada ruang bermain, itu penggunaan roster ini bertujuan agar sirkulasi udara tetap terjaga di dalam ruangan tersebut. Jadi ruangannya itu terasa sejuk dan tidak panas. Dan agar untuk aktivitas di dalamnya itu lebih nyaman dan sejuk. Kemudian penggunaan batu alam sebagai aksen dari fasad rumah ini, karena penggunaan batu alam yang berwarna gelap itu memiliki warna yang kontras, jadi bisa menjadi titik poin dari rumah ini. Kemudian untuk interiornya, ini merupakan contoh dari ruangan yang ada, yaitu yang pertama dapur, di mana dapur itu langsung berhubungan dengan taman belakang, jadi ruangan tidak terasa panas. Udara langsung bisa masuk ke dalam dapur, jadi aktivitas memasak itu lebih nyaman. Hawa-hawa panas itu bisa langsung keluar ke taman belakang. Untuk kamarnya itu penggunaan material alam masih diperhatikan, seperti kayu, furniture kayu itu masih digunakan sebagai aksen dari interior kamar tersebut. Ini merupakan tampak depan dari rumah ini. Kemudian ini juga ada tampak samping dari bangunan ini. Terus ini merupakan potongan dari gambar kerja dengan pendetailan material-material dan juga struktur dari bangunan ini. Itu merupakan sedikit penjelasan dari saya mengenai proyek desain arsitektur Islami rumah tinggal. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.